Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai. Wey, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bearish. Wow, gila, mantap banget ini ya, merah merona banget ini. Udah hampir sebulan lebih setelah Bitcoin dan Ethereum telah mencapai dengan ATH barunya. Setelah itu didominasi oleh beberapa paus yang telah melakukan penjualan Bitcoin dalam jumlah yang sangat besar. Ditambah dengan berita FUD dari negara India dan negara beberapa yang tidak mendukung tentang adanya cryptocurrency maupun Bitcoin. Nah, memang harus begitu dulu ya memang ya. Apalagi yang ketika entry di harga Bitcoin ketika di atas harga 60 ribuan. Nah, memang sangkut banget itu. Memang stylenya begitu ya, karena harus sangkut dulu. Kalau nggak sangkut itu nggak gurih gitu. Padahal nangis, apalagi kalau pakai uang pinjol. Nah, abis itu dikejar-kejar we. Akhirnya yang tadinya menghayal tuh bakal jadi sultan malah jadi gembel. Kenapa? Karena begini. Entry pas lagi hijau, pas lagi naik di entry nih, dia beli ya. Pas lagi merah begini dia cut loss, akhirnya dia takut. Karena dikejar-kejar. Nah, jadi kalau main cryptocurrency itu harus menggunakan uang yang memang benar-benar santuy banget. Yes, sebagai bentuk penghargaan kami kepada kalian semua, kami akan memberikan giveaway sebesar 1 buah laptop, 6 buah handphone Android, token Shiba Inu, dan token Radio Caca di spesial 100.000 subscriber untuk 25 orang pemenang. Jadi, masih banyak banget nih kesempatan kalian untuk mendapatkan giveaway dari kami. Pertanyaannya bagaimana cara mendapatkannya, Bang? Gampang banget. Kalian cukup subscribe channel ini sekarang juga, bunyikan loncengnya, dan bergabung di grup Arjano Crypto. Nah, di sini nih sudah saya pin ya. Bagaimana cara mendapatkan giveaway tersebut? Oke, seperti biasanya saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan cryptocurrency. Nah, ini datang dari negara Argentina. Kemarin tuh negara India terus. Pokoknya tentang food banget. Ini ada good news lagi nih. Di mana di hari ini lebih tepatnya adalah hari ulang tahun buat Bitcoin dan Satoshi Kusama katanya yang belum teridentifikasi siapa sebenarnya si Satoshi Nakamoto. Kok saya ingatnya Satoshi Kusama terus ya. Pendiri dari Shiba Inu ya. Nah, jadi Satoshi Nakamoto itu ada hari ulang tahunnya pada hari ini jika di luar negeri. Tapi kalau di negara kita itu kemarin sebenarnya adalah hari ulang tahun dari Bitcoin. Bahkan kalian tahu kan si Donald Trump kan benci banget ya, atau nggak mendukung lah intinya tentang adanya Bitcoin maupun cryptocurrency. Nah, justru kebalikannya nih dari Melania Trump, dia mengucapkan selamat ulang tahun Satoshi Nakamoto. Dia bilang di dalam blog Genesis mereka tentang Bitcoin. Nah, kemudian platform raksasa Amerika Serikat juga, Coinbase juga menyatakan dengan mengucapkan selamat ulang tahun Bitcoin. Nah, di saat momen ulang tahun ini ternyata ada good news nih yang dibalik beritanya tentang hari ini Bitcoin lagi bearish ya. Tapi di balik itu ada informasi yang menarik buat kita lakukan nih. Listen ya, pemerintah Argentina mulai menanyakan tentang konsumsi daya perusahaan pertambangan Bitcoin setelah beberapa provinsi di negara itu menghadapi pemadaman listrik secara lama hari-hari telah bertambah tahun 2021. Intinya kan kemarin kan di negara Argentina di tahun 2021 itu banyak terjadi pemadaman yang dilakukan oleh pemerintah tersebut. Nah, karena katanya informasi adanya penambangan Bitcoin di negara mereka dengan skala jumlah besar. Namun, pernyataan tersebut langsung didukung ternyata nih oleh Wakil Menteri Energi Listrik dari Argentina. Mereka mengizinkan buat beberapa orang yang ingin melakukan penambangan Bitcoin dan cryptocurrency lainnya. Tapi yang penting begini, asalkan jumlah atau harga listriknya dia bilang sesuai. Dan mereka juga mendukung tentang adanya penambangan Bitcoin atau cryptocurrency di Argentina. Kemudian juga beberapa perusahaan yang menambangkan Bitcoin di situ mengincar bahwa karena biaya listriknya katanya di Argentina itu yang tadinya lumayan mahal, mereka juga mengendorkan. Jadi semakin mendukung lah intinya pemerintahnya tentang adanya penambang Bitcoin sehingga mereka mengurangi harga dari jangkauan tenaga listriknya. Nah, meskipun di negara India mereka lagi gencar-gencarnya tentang pembuatan rancangan undang-undang tentang cryptocurrency dan pernyataan dari Bank Sentral India yang intinya tidak mendukung sama sekali atau sedikit pun tentang adanya cryptocurrency atau Bitcoin di negara mereka. Tapi ada banyak juga di negara Amerika Latin itu sudah mendukung atau menerima Bitcoin sebagai alat transaksi pembayaran. Nah, ngomong-ngomong masalah pembayar, sistem pembayarannya, jadi banyak banget ya, termasuk Shiba Inu di Amerika Latin tuh sudah banyak digunakan sebagai alat transaksi pembayaran. Nah, ngomong-ngomong, banyak yang bertanya seperti saya, Bang,
apakah ada Bang token atau koin yang berpotensi seperti Shiba Inu di tahun 2021? Nah, jadi saya ambil kesimpulan dari beberapa analis yang menyatakan bahwa hal tersebut dimuat dengan beberapa fakta dan beberapa proyek yang luar biasa di tahun 2022. Nah, tapi ingat ya, tetap disclaimer on dan Dior. Kenapa? Karena modal keuangan adalah diri kalian sendiri. Dan inilah daftar koin yang katanya diprediksi bakal melebihi Shiba Inu. Nah, yang pertama adalah Decentraland atau Mana. Kalian pasti nggak asing lagi ya. Jadi setelah Decentraland Sandbox itu beralih langsung ke Metaverse, itu kenaikannya di bulan November saja lebih dari 10 kali lipat. Gila, mantap banget ini. Dalam waktu 1 tahun terakhir saja kalian bisa bayangkan ya. Di sini harga 1 tahun kemarin itu Rp1.089. Dan di tahun ini meskipun lagi turun, yaitu lebih dari berapa kali lipatnya, udah mencapai 48.000. Sedangkan harga tertinggi adalah 84.000 ketika bulan November. Ini kan luar biasa banget ya. Sebenarnya apa sih yang membuat Decentraland ini kok bisa naiknya luar biasa banget ya? Karena di sini ya, kalau kita lihat di sini ya, Decentraland adalah salah satu dunia virtual yang populer yang dibangun di atas blockchain. Kemudian juga ada sekitar 300.000 lebih pemain aktif dalam bulanan yang berada di Decentraland tersebut ini. Jadi di dalam Decentraland itu orang-orang itu bebas ya berkeliaran di sekitar pengadilan digital. Jadi mereka juga bisa mengapa-ngapain di dalam Decentraland itu. Jika Anda ingin membeli sebidang tanah, misalkan memperdagangkan kemudian barang digital atau memonetasi kehadiran Anda yang ditingkatkan lah misalkan ya. Kemudian kalian juga harus menyelesaikan perdagangan Anda dengan Mana dan mata uang resmi di Decentraland tersebut. Kemudian selain itu juga Decentraland juga bakal menyelenggarakan festival musik virtual nih. Wow, yang diselenggarakan sekitar bulan Oktober kalau nggak salah ya waktu itu ya. Dan beberapa yang menarik dari aksi pimpinan dari Denos dan Paris Hilton. Jadi mereka mengundang bintang-bintang superstar dunia ya. Jadi Decentraland ini kita lihatnya itu membangun, kemudian membeli pula, membeli tanah segala macam itu dengan menggunakan virtual, tapi harganya gila, lebih mahal daripada tanah yang ada di bumi secara nyata. Dan selanjutnya adalah Sandbox. Wow, Sandbox ini saya pernah punya sampai dengan berapa ratus ribu. Saya beli ketika harganya Rp8.000 kalau nggak salah, saya lupa ya. Dan saya jual di harga Rp9.000. Dan setelah dari 7 hari setelah saya jual, nyatanya dia langsung tembus ATH baru. Gila. Ya Allah, nyesel banget saya sumpah. Cuman untung 1.000 saya jual. Dan akhirnya gila banget, sampai dengan 120.000 di harga tertinggi dia di bulan November. Jadi berlipat-lipat ya, bayangkan. Kalau kalian nggak percaya, lihat di sini ya. Kalian lihat di sini, harganya 1 tahun yang lalu saja sebesar Rp494. Dengan tertingginya, bayangin, Rp120.583. Gila banget kan? Ini cepat banget naiknya dalam waktu 1 tahun. Termasuk kenaikan dengan 10.555%. Kan gila banget kan? Sebenarnya apa sih Sandbox ini kok heboh banget ya dari Metaverse ini ya. Jadi banyak memprediksi bahwa di tahun 2020 adalah tahunnya Metaverse. Nah, jadi beberapa token atau koin itu beralih langsung ke Metaverse, termasuk Shiba Inu yang menggandakan dengan Ossyverse ya. Mereka mengembangkan proyek dari Ossyverse dan mengalihkan langsung ke Metaverse. Oke, Sandbox itu adalah perusahaan dari game blockchain yang berbasis di Hong Kong dan unicorn NFT merek Animoca. Kemudian platformnya juga itu dibangun di atas blockchain Ethereum ya, yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi di dunia virtual menggunakan token non-fungible atau NFT. Bahkan baru-baru ini juga Sandbox itu mengumumkan telah menyelesaikan putaran berinvestasi seri B dengan senilai 93 juta US dollar yang dipimpin oleh SoftBank Vision Fund dan dua dana investasi pertama aset dan kripto. Jadi harga land, harga tanah atau harga pulaunya di Sandbox ini ketika kita beli itu gila. Cuma ukuran 3x3 aja bisa sampai dengan 52 Ethereum. Gila harganya. Kita beli tanah di virtual lebih mahal daripada beli tanah di Jakarta ya. Gila. 3x3 senti loh di dalam kotak itu ya. Nanti kan kalau bisa lihat dari tampilan dari Sandbox ya. Harganya gila banget. Selanjutnya adalah Terra Luna. Nah, Terra Luna ini luar biasa banget ya kenaikannya di tahun 2021 dan berpotensi banget karena dia balik ke Metaverse juga nih. Salah satu pembakaran dengan yang luar biasa dengan menggunakan stablecoin. Kalau misalnya di sini ya, kenaikan dia dalam waktu 1 tahun gila banget nih. Dan ini yang luar biasa banget ya. Dari harga Rp9.000 menjadi Rp1,4.800.000. Kan gila banget kan, kenaikannya wah berlipat-lipat ganda banget ini. Dan Terra ini adalah asli dari token stablecoin yang berbahan bakar kontrak pintar-pintar ya. Jika Anda sudah familiar dengan Terra USD, Anda sudah tahu bagaimana pekerjaan Terra ini. Jadi Terra USD telah mendapatkan popularitas karena saat ini menghasilkan bunga tahunan sebanyak 20% ketika dipertaruhkan atau stakingkan melalui protokol tabungan dan pinjaman Anchor yang diperkenakan Terra awal tahun ini. Jadi di tahun 2022 ini mereka banyak sekali yang mengakukan project lebih besar lagi dari Terra Luna. Dan ini berpotensi banget di tahun 2022.
Selanjutnya adalah Polygon Matic. Nah, kenapa Polygon Matic ini sebenarnya soal koin Kamal ya, tapi di tahun 2002 ini berguna banget, jadi bermanfaat banget nih. Jadi banyak yang menggunakan Polygon Matic sebagai media gas fee-nya nih. Baik dari perkembangan game play to earn, jadi beberapa token atau koin di tahun 2020 itu banyak beralih atau menciptakan game-game baru dengan menghasilkan uang. Nah, salah satu yang menggunakan jaringan Polygon Matic, dan Polygon Matic ini sangat berpotensi banget di tahun 2022. Selanjutnya adalah Gala. Nah, Gala ini heboh banget ya. Kenapa? Karena kenaikan dalam waktu 1 tahun ini aja, dari harganya satuan, bayangin 13 rupiah nih ya harganya. Saat ini telah tertinggi sebesar 11.951 rupiah ketika bulan November atau Desember, saya lupa ini. Dan ini salah satu kenaikan yang luar biasa juga di tahun 2021. Dan ini berpotensi banget. Kenapa? Karena mereka juga beralihkan ke Metaverse. Salah satu Gala Game ini adalah perusahaan pengembangan game yang juga berkomitmen untuk mengembangkan game blockchain. Selain pengembangan game, perusahaan juga mengoperasikan Gala Games ekosistem sebagai platform yang bertujuan untuk mengubah cara orang berpikir tentang aset seperti item dalam game. Kemudian, Gala Game juga mengoperasikan beberapa game dan dimungkinkan untuk memperdagangkan item yang diperoleh darinya di blockchain. Item dikeluarkan sebagai token ERC-115 ya, menggunakan jaringan Ethereum ya, dan juga dapat dibeli dan dijual dengan aset kriptografi. Jadi ini luar biasa banget ya potensi buat Gala di tahun 2022. Dan selanjutnya adalah Baby Dogecoin. Bang, kenapa kok token micin? Karena ini saya ada bocoran nih, karena kemarin ketika Changpeng Zhao itu dilakukan wawancara oleh beberapa media internasional, mereka menyatakan nih bahwa salah satu persyaratan jika ingin terdaftar di Binance, platform nomor 1 dunia, Changpeng Zhao itu menyatakan bahwa yang pertama adalah dari komunitasnya. Walaupun token tersebut token meme, tapi komunitasnya jika luar biasa, mereka bakal menerima Baby Dogecoin di Binance. Dan sepertinya ketika koin micin atau token micin ketika listing di Binance seperti Shiba Inu kan luar biasa banget ya kenaikannya ya. Sampai kill zero 4 atau 5 kali ketika si Shiba Inu itu listing di Binance. Karena kenapa gini, saya modal saya di bulan Maret 2021 ketika Kang Elon nge-tweet tentang Shiba Inu, saya cari itu apa sih Shiba Inu, saya ternyata lihat oh token micin ya. Kemudian saya iseng-iseng lah, saya beli sebesar cuman $33 atau setara dengan 490 rupiah, karena kena fee dari Indodax tuh 10.000 atau $1 ya kurang lebih ya. Dan di situ saya beli, pas saya tahan sampai sekarang di Hotbit. Ketika dia harganya lebih dari 1,3 rupiah, harga Shiba Inu 1,2, 1,3 tuh. Dan saya kaget banget. Uang saya dari modal 490.000 rupiah menjadi sebesar 610 juta rupiah. Kan gila banget coba kenaikan dari Shiba Inu. Dan ini sepertinya berpotensi juga buat Baby Dogecoin, karena dia ini kalau nggak salah di bulan Januari ini baru genap sekitar 7 bulan. Tapi setiap bulannya itu, setiap hari ulang tahun per bulannya, bukan ulang tahun setahun ya, tapi per bulannya, mereka itu selalu melakukan pembakaran besar-besar. Bahkan kemarin terakhir sebesar 5 kuadriliun kalau nggak salah ya. Makanya insya Allah ini berpotensi banget di tahun 2022. Yes, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Ingat semuanya adalah disclaimer on dan Dior. Kenapa? Karena modal keuangan adalah diri kalian sendiri. Selalu gunakan uang yang aman dan santai. Jadi, apabila mereka dalam karena Dior is Buddhist dan bagaimanapun, kalian tuh tetap tenang dan santuy. Terima kasih.